Jepang merupakan negara yang pernah menjajah Indonesia selama 3,5 tahun. Pada saat itu, banyak sekali dampak yang timbul akibat penjajahan tersebut. Contohnya, dalam bidang birokrasi dan militer. Dalam bidang birokrasi, terdapat beberapa dampak dari pendudukan Jepang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, seluruh kota di Jawa Madura kecuali Solo dan Yogyakarta dibagi atas Shu, Shi, Gen, Son, dan Ko. Pembentukan provinsi yang dilakukan Belanda diganti dan disesuaikan dengan struktur Jepang, daerah pemerintahan yang tertinggi yaitu Shu. Meskipun luas wilayah Shu sebesar wilayah karesidenan, namun fungsinya berbeda. Apabila residen merupakan pembantu gubernur, maka Shu adalah pemerintahan otonomi di bawah Shochukan yang berkedudukan sama dengan gubernur. Yang kedua, pada masa pendudukan Jepang, dibentuk Chousangiin yang fungsinya tidak jauh dari Volksrat. Dalam Volksrat, masih dapat dilakukan kritik pemerintah dengan bebas, namun sebaliknya Chousangiin tidak dapat melakukan hal itu. Yang ketiga, Jepang memberikan kesempatan bangsa Indonesia untuk ikut serta dalam pemerintahan, yaitu dengan membentuk badan-badan pertimbangan seperti Shu, Kangkai, dan Chousangiin. Yang terakhir, banyak orang Indonesia yang menduduki jabatan tinggi dalam pemerintahan. Dampak dari penduduk Jepang tidak hanya terjadi pada bidang birokrasi saja, tetapi berdampak juga pada bidang militer. Saat pemerintahan militer Jepang berkuasa di Indonesia, mereka menyadari bahwa pentingnya mengerahkan tenaga rakyat Indonesia untuk membantu negara Jepang melawan negara-negara barat dalam Perang Asia Raya. Oleh sebab itu, pemerintah militer Jepang akhirnya membentuk organisasi-organisasi semi-militer yang diperuntukkan rakyat Indonesia. Pada saat itu terbentuklah organisasi-organisasi bersifat semi-militer yang diantaranya adalah 1. Organisasi Barisan Pemuda. Organisasi ini dibentuk pada 9 Maret 1943 dengan tujuan untuk memberi bekal bela negara agar siap mempertahankan tanah air Indonesia. Akan tetapi kenyataannya tujuan organisasi ini hanyalah menarik minat rakyat Indonesia agar dapat membantu Jepang melawan para tentara sekutu. 2. Fujinkai. Organisasi ini merupakan sebuah himpunan wanita di atas 15 tahun agar terikat dalam latihan semi-militer yang diperuntukkan bagi wanita. 3. Keibodan. Organisasi ini merupakan barisan pembantu polisi laki-laki yang usianya berkisar 20-25 tahun. 4. Heiho. Organisasi ini didirikan pada tahun 1943 sebagai organisasi prajurit pembantu tentara Jepang. Pembentukan organisasi ini dilatar belakangi oleh adanya beberapa kali kekalahan yang dialami Jepang pada front pertempuran. 5. Pusat Tenaga Rakyat atau PETA. Organisasi ini didirikan pada 3 Oktober 1943 sebagai pasukan bersenjata yang memperoleh pendidikan militer secara khusus oleh Jepang. Dalam perkembangan selanjutnya, para mantan anggota PETA inilah yang memiliki andil besar dalam perlawanan terhadap tentara Belanda dan sekutu yang kembali datang ke Indonesia. Dalam penjelasan tadi, sudah dijelaskan tentang dampak dari penduduk Jepang dalam bidang militer, dan artian secara garis besar adalah Jepang memberikan pelatihan militer atau semi-militer kepada pemuda Indonesia dan mempersenjatai pemuda demi keperluan perang Jepang, seperti mengikut sertakan pemuda ke organisasi Keibodan, Heiho, PETA, dan Fujinkai. Adapun hal lain seperti pelanggaran HAM yang dilakukan oleh tentara Jepang karena menghukum keras orang-orang yang menentang Jepang. Dari materi yang sudah disampaikan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa akibat penduduk Jepang di Indonesia dalam bidang birokrasi adalah pembagian kota, dibentuknya Chousangiin, dan banyak orang-orang Indonesia yang menduduki sistem pemerintahan Jepang di Indonesia. Sedangkan di bidang militer adalah banyak pelatihan baik militer maupun semi-militer serta adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh para tentara Jepang. Just another lemon tree.